Balai Kota Sukabumi, dari gedung sewaan hingga pengusaha Tionghoa, masyarakat Sukabumi khususnya wilayah kota, tentu tidak asing dengan wajah Balai Kota yang letaknya sangat strategis, yaitu dekat dengan perpustakaan, dago, sekolah, hingga tempat peribadatan baik gereja maupun masjid. Iya, Balai Kota Sukabumi adalah kantornya wali kota yang ternyata menjadi salah satu aset bangunan bersejarah loh, updaters. Bahkan, kawasan pedestrian Balai Kota Sukabumi turut dipercantik dengan ikon Dago City Legate. Dago dan Balai Kota disulap menjadi kawasan City Legate yang tak hanya nyaman saat siang hari, tapi juga indah saat malam menyelimuti kota Sukabumi. Lampu warna-warni akan menjadi daya tarik utama kawasan Dago saat malam tiba. Dari bawah di pertigaan Marta Dinata hingga ke atas menuju Balai Kota Sukabumi, seluruh batang pohon di kanan kini, kawasan Dago kini diberi lampu penerang. Cantiknya Sukabumi. Agar semakin berwawasan sejarah, intip 4 fakta jejak historis Balai Kota Sukabumi. 1. Balai Kota Sukabumi bermula dari gedung sewaan tahun 1914, merupakan awal terbentuknya Gemeente Sukabumi Wilayah Administratif Sukabumi. Pada masa ini, diketahui kota Sukabumi tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun gedung sendiri, sehingga Gemeente Sukabumi harus menyewa bangunan atau menumpang di tempat lain. Seiring berjalannya waktu, akhirnya pada bulan Juli tahun 1925, Gemeente Sukabumi memilih G.F. Rambonet sebagai burgemeester pertama. 2. Balai Kota Sukabumi dahulu milik pengusaha bernama Lee Etong. Di tahun yang sama tahun 1925, tepatnya di bulan Oktober, Gemeente Sukabumi menyewa sebuah bangunan besar milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Lee Etong. Bangunan tersebut terletak di Cikolewak nomor 23. Tujuan penyewaan tersebut adalah sebagai tempat kegiatan operasional staf Gemeente Sukabumi. Untuk sementara waktu, bangunan yang disewa ini berbentuk gepleister biliken gebouw atau bilik dengan plesteran, yang sebagai duo de Gemeente Sukabumi Gebruik als Gemeentehuis atau Balai Kota. 3. Balai Kota Sukabumi dibeli saat resesi ekonomi tahun 1932 seharga 12.600 gulden. Pada tahun 1932 Indonesia mengalami resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang terjadi mengakibatkan pengusaha Lee Etong bangkrut. Pengusaha Lee Etong akhirnya memutuskan untuk menjual bangunan yang digunakan Gemeente Sukabumi. Bangunan ini dijual kepada Gemeente Sukabumi dengan biaya sebesar 12.600 gulden atau saat ini 12.600 gulden setara dengan Rp108,884 902,76. 4. Pembangunan Balai Kota Sukabumi dibantu oleh berbagai sektor. Balai Kota Sukabumi dibangun selama 2 tahun sejak tahun 1932 sampai dengan tahun 1934 sebelum akhirnya diresmikan. Pembangunan ini dilaksanakan saat resesi ekonomi sehingga sumber daya dan sumber dana pun terbatas. Balai Kota Sukabumi dalam masa pembangunannya telah melibatkan berbagai sektor seperti adanya sumbangan jam listrik dari perusahaan Gebio saat ini PLN dan lambang Gemeente Sukabumi yang dihadiahkan oleh Brad V. Lambang tersebut kini terletak di pintu masuk Balai Kota Sukabumi. Pada tanggal 22 Februari tahun 1934, Burgemeester G.F. Rambonet kemudian meresmikan Gemeentehuis atau yang sekarang disebut sebagai Balai Kota Sukabumi.